Saat ini, Alicia sedang berhadapan dengan seorang pria yang tampak gagah. Betapa kagetnya Alicia karena saat ini di hadapannya ada seorang yang mulia raja. Kembali ke 1 jam sebelumnya, Alicia yang saat ini akan berpergian dengan kakaknya Albert, di mana tujuan mereka yaitu menuju rumah Finn. Albert berkomentar untuk berpakaian seadanya, tapi karena ini adalah pertama kalinya Alicia ke sana, setidaknya ia ingin menunjukkan kesan yang baik pertama kalinya. Lagi pula, Alicia juga seorang gadis, yang mana malah membuat kedua saudara lainnya kebingungan karena perubahan yang terjadi dengan Alicia. Alicia menyadari sikap buruknya di masa lalu, tapi itu semua karena tujuannya yang sekarang. Albert pun juga ikut bertanya, karena di pagi hari Alicia berpakaian sendiri, karena sebelumnya selalu dibantu oleh pembantu mereka. Albert heran kenapa Alicia tiba-tiba memutuskan untuk menjadi lebih mandiri. Alicia pun berpikir sejenak dan menyadari kalau sebelum-sebelumnya ia selalu dibantu oleh para pembantu untuk melakukan segala hal, dan ia pun menjawab karena ia hanya melakukan apa yang harus dilakukan, dan Albert pun mengerti akan hal itu. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah Finn, salah satu pria tampan sebelumnya. Tampaknya Finn mengundang mereka semua karena rasa penasaran, khususnya untuk Alicia. Mereka pun melanjutkan dengan minum teh bersama, dan ternyata tidak hanya mereka, tetapi 4 pria tampan juga hadir di undangan hari ini, yang membuat Alicia sedikit kaget. Tetapi Finn lebih kaget karena tidak menyadari kedatangan mereka. Alicia yang melihat sekitar mereka merasa seperti diasingkan karena topik yang tampaknya cukup berat, dan tiba-tiba pintu terbuka, di mana seorang pria gagah masuk ke dalam, dan semua bocil tampan itu berdiri menyambut pria yang tak lain dan tak bukan adalah Yang Mulia Raja. Dengan refleks, Alicia juga ikut membungkuk tanda menghormati kehadiran raja di sana. Raja itu pun berkata untuk mengangkat kepala mereka semua, dan Alicia mulai menyapa sang raja. Dan dengan anehnya, sang raja sudah lama mendengar soal Alicia, yang membuatnya ingin berbincang dengan Alicia. Alicia pun menjadi bingung dengan maksud sang raja. Raja pun bertanya, dan pertanyaannya cukup berat untuk dibahas dengan bocil umur 8 tahun seperti Alicia. Alicia mencoba mencerna semua pertanyaan dari Yang Mulia Raja. Pertanyaan itu berkaitan soal negara, politik, hubungan internasional, dan semacamnya. Alicia benar-benar bingung dengan semua pertanyaan, yang bahkan membuat raja keluar hanya untuk bertanya hal seperti ini. Alicia yang salah paham menganggap Yang Mulia Raja sengaja untuk mengetes kemampuan Alicia sebagai villainess. Baginya, dewa melalui raja memberikan sebuah tantangan, yang mana akan Alicia hadapi tantangan tersebut. Alicia mulai menjawab pertanyaan sang raja dengan penuh percaya diri. Alicia menjelaskan mulai dari sisi ekonomi, kekuatan, dan lainnya di hadapan raja. Raja mulai membalas penjelasan yang dilontarkan Alicia, tetapi Alicia dengan pedenya juga menjawab permasalahan yang raja hadapi, dan bahkan memberikan sebuah solusi terhadap masalah tersebut. Obrolan antara raja dan Alicia membuat 5 pria tampan itu terdiam kagum melihatnya. Raja mengerti saran yang diberikan Alicia terhadap masalah yang dimaksud. Menurut Alicia, semua saran yang ia berikan sangatlah cocok baginya yang akan menjadi villainess terbaik sepanjang masa. Sang raja pun bangkit dan merasa senang setelah berbincang dengan Alicia hari ini, dan memutuskan untuk pamit undur diri. Ketika sang raja pergi, Alicia merasa lebih tenang, dan tiba-tiba ia dihampiri oleh pangeran yang penasaran dengan Alicia. Mereka semua pun melanjutkan makan makanan yang manis untuk menghilangkan rasa lelah mereka. Alicia menjadi sangat senang melihat semua manisan, dan Finn mulai mengambil posisi menawarkan kue pilihannya ke Alicia. Alicia memakan semua makanan tersebut dengan sangat lahap, yang membuat pangeran merasa sangat nyaman melihatnya. Dan ketika mereka ingin berpisah, pangeran memberikan sebuah hadiah kecil kepada Alicia. Alicia yang merasa senang langsung membuka hadiah dari sang pangeran, dan betapa kagetnya hadiah tersebut adalah sebuah kalung dengan batu permata berlian di dalamnya. Pangeran bertanya apakah Alicia tidak senang dengan hadiah itu, tetapi dengan gugupnya Alicia berkata ia sangat senang dengan hadiahnya. Pangeran yang mendengar hal itu menjadi tenang dan pergi meninggalkan Alicia yang masih syok dengan hadiahnya, hingga tanpa sadar membuat saudara-saudaranya menunggu di dalam kereta. Ketika Alicia sampai di rumah, ia masih tak menyangka dengan hadiah
hadiah dari pangeran. Melihat hadiahnya membuat Alicia merenung dengan semua rencananya, hingga dimana jika suatu hari pangeran meminta mengembalikannya, ia akan menolaknya karena merasa sudah terlambat untuk meminta kembali. Tetapi mengingat sang pangeran yang akan berakhir dengan sang heroin membuat Alicia sedikit gelisah. Alicia pun melihat sebuah peta yaitu Desa Lorana. Itu mengingatkannya dengan diskusi yang Alicia lakukan bersama raja sebelumnya. Semua saran dan pendapat yang Alicia sampaikan hanyalah sebuah teori belaka, sehingga Alicia memutuskan langsung terjun ke lapangan untuk membuktikan dirinya sendiri. Tetapi tentu itu tidak akan diizinkan oleh orang tuanya jika Alicia ingin ke sana, sehingga Alicia memutuskan untuk pergi ke sana secara diam-diam di malam hari. Ketika ia pergi menyelinap, ia merasa sedikit ketakutan karena betapa gelapnya jalanan menuju ke Desa Lorana. Tetapi sebagai calon villainess sejati, ia tidak boleh takut dengan mudah. Meskipun ketakutan, Alicia mencoba melewati jalanan tersebut, dan ketika berhasil keluar dari hutan, ia malah bertemu dengan sebuah dinding sihir yang tampak seperti sebuah penghalang yang mana tiba-tiba hancur seketika. Hal yang pertama ia sadari adalah bau yang mengerikan keluar dari dalam penghalang tersebut. Terlihat lingkungan yang kotor dan jorok ada di hadapannya. Ketika ia melihat seseorang yang sedang terbaring lemah, tiba-tiba Alicia dihampiri oleh sesosok pria tak dikenal yang langsung membuat Alicia panik. Pria itu bertanya, apa yang dilakukan anak sekecil itu di sini? Alicia dengan tegas mengatakan ia datang ke sini karena ia ingin belajar secara langsung, sehingga ia memutuskan untuk melihatnya dengan matanya sendiri. Pria itu terdiam dan mengajak Alicia untuk ikut dengannya. Mereka berakhir di rumah pria itu yang terlihat sangat kosong, dan pria itu kembali bertanya sebenarnya apa yang ingin Alicia ketahui, dan cerita pun berlanjut.